Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi radda ilayna arwahana wa afana fi ajsadina wa adhina lana bidzikrih. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengembalikan ke tubuh kita, arwah kita. Kita tahu bahwa tidur adalah saudara dari kematian. Kita tahu orang yang tidur tidak tahu dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Dia tidak mendengar. Dia tidak melihat. Bagaimana Ashabul Kahfi tidur selama 309 tahun. Tapi tatkala mereka terjaga, mereka mengatakan labithna yauman au ba'da yaum. Kami ya tidur mungkin satu hari paling banyak, atau sebagian hari. Maka penghuni surga kita tahu mereka tidak tidur. Kalau di dunia tidur kebutuhan, Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ja'alna naumakum subata. Tidur itu sebagai tempat istirahat kita. Maka kita bersyukur kepada Allah tatkala Allah memberikan tidur kepada kita, lalu mengembalikan kepada kita arwah kita. Tidak sedikit orang-orang yang sulit tidur, sehingga hidupnya berantakan. Kemudian nikmat Allah yang Allah berikan juga kepada kita, Allah memberikan afiat di tubuh kita, sehingga kita bisa melangkahkan kaki menuju ke rumah Allah. Kita bisa sholat. Dan mereka mungkin yang bangun dari tidurnya, kemudian tidak bisa menggerakkan kakinya. Akhirnya mereka harus berada di atas ranjang. Dan kita tahu semakin hari jumlah rumah sakit di negeri kita semakin banyak. Bahkan mungkin salah satu bisnis yang menjanjikan ke depan adalah rumah sakit. Kenapa? Karena gaya hidup manusia sudah nggak sehat. Ana punya anak kelas 4 SD. Dia melihat kawan-kawannya naik motor listrik. Dia minta, "Bah, pingin motor listrik." Gitu. Anak ngomong jangan. Abahnya aja naik sepeda, anak ngomong. Kau naik sepeda juga? Anak ngomong. Dia ya enak lah gitu kan. Iya enak. Tapi 20 tahun ke depan, ketika anak-anak kecil dibiasakan naik motor listrik, wallahu alam 20 tahun ke depan gimana fisik mereka? Mereka sudah tidak lagi berolahraga dalam permainan-permainan model zaman dulu yang harus berlari-lari, nggak ada lagi. Mereka main bola di handphone mereka. Mereka perang-perangan di mana? Di handphone mereka lagi. Dulu kita perang-perangan pakai anu pisang. Nah, dulu masih ada di kampung itu namanya tulup. Tahu tulup kan? Yang pakai kacang hijau, masukkan ke bambu. Hah? Ya, udah hilang semua, cuma udah hilang.
Maka kesehatan ini nikmat yang mahal sekali, jemaah. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai, tidak mensyukurinya, bahkan mungkin tidak menganggapnya nikmat. Apa dua nikmat itu, antum? Waktu luang sama waktu sehat. Masya Allah, kasihkan hadiahnya. Ana lihat ada banyak hadiah, nggak tahu apa isinya ini, Masya Allah. Kayaknya fulus itu kalau berat kayak gitu. Kita mungkin lebih memandang bahwa saya mobil itu nikmat dibandingkan dua kaki kita. Itu yang terjadi dengan sebagian manusia, tidak mensyukuri nikmat sehat. Maka alhamdulillah Allah berikan afiah di tubuh kita. Dan yang lebih penting dari tubuh kita adalah nikmat hidayah dari Allah. Allah memperkenankan kita untuk berzikir, mengingat Allah Azza wa Jalla. Entah antum ketika bangun tadi baca atau tidak doa bangun tidur. Ada sebagian orang bangun tidur yang dilihat adalah handphonenya. Maka usahakan sebelum tidur kita memuji Allah dan berdoa memohon kepadanya. Bangun tidur kita memuji Allah karena diperkenankan untuk melanjutkan kehidupan ini. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Tanggal berapa hari ini? Ada yang ngomong 19, ada yang ngomong 23. Seharusnya kita di berapa? 23. Kita ini di masjid. Usahakan kalau ngomong di masjid kalendernya, ya kalendernya orang-orang masjid lah. Kita tahu Masehi itu artinya Kristus. Ya memang kalender mereka, nggak ada masalah. Kita menggunakan kalender tersebut ketika kita butuhkan, ya nggak apa-apa juga. Tapi jangan sampai kita melupakan kalender Muslim, kalender orang-orang Islam, dan kita harus bangga dengan kalender ini. Tema kita pagi ini apa? Keluarga yang dirindukan. Mungkinkah orang kayak kita dirindukan surga, jemaah? Tatkala kita kiblatnya adalah Masehi, tatkala yang jadi tontonan masyarakat adalah drakor, ya, atau kalau dulu itu film-film India yang menceritakan tentang cinta. Sekarang ganti dengan drakor. Ya mungkin Hollywood juga masih mengeluarkan berbagai macam film yang menunjukkan keindahan dunia. Seakan-akan mereka hidup penuh dengan keharmonisan. Kita perlu lihat bahwa ternyata nggak ada orang kafir masuk surga. Nggak ada. Sebaik apapun dia. Jadi kalau kita bicara dirindukan surga, kita ingin keluarga ini masuk surga, maka syarat utamanya adalah tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu syarat utama. Jadi tatkala kiblat kita sudah drakor, maka kita akan lihat kayaknya orang itu bahagia banget. Nggak bakal orang itu bahagia kecuali orang itu beriman. Ya, ada faktor-faktor eksternal dalam kehidupan ini yang membuat orang merasakan sedikit kenyamanan dalam hidup itu. Ada 4 faktor kebahagiaan. Sebutkan.
Nah, fadhal. Rumah yang luas, istri yang soleha, tetangga yang baik, satunya lagi lupa, kita kasih hadiah tetap ya. Satunya lagi kendaraan yang nyaman. Masya Allah. Nah, ini 4 faktor ini faktor eksternal yang mungkin orang kafir pun dapat, orang non muslim bisa dapat. Tetangga yang baik, yang nggak ganggu ya, yang menghargai, yang menghormati, bisa dapat. Yang kedua, istri yang soleha, istri yang penurut, yang menghormati suaminya, mungkin mereka juga dapat yang seperti itu. Yang ketiga, rumah yang luas, apalagi kemudian kendaraan yang nyaman. Ini 4 faktor, ini faktor eksternal yang mendukung seorang untuk merasakan kebahagiaan tadi. Tapi karena letak kebahagiaan itu di hati, dan hati ini milik Allah Azza wa Jal, apabila di situ ada selain Allah, maka nggak akan bahagia. Maka kita tahu makna la ilaha illallah. Ada 2 rukun la ilaha illallah. Siapa yang mau menyebutkan? Nah, waduh, imam kita. Ya bisa lah. Nggak apa-apa lah, bismillah imam. Nah, an-nafyu wal-itsbat. Masya Allah. Kasihkan hadiahnya. Faham antum an-nafyu wal-itsbat. Bahasanya ustadz kayak gitu tuh. Nah, apa yang dinafikan? Itsbat itu apa artinya? Itsbat itu mengikuti Rasul SAW. Kasih hadiah separuh, kurangin. Enggak kasihin semuanya. Jangan, Masya Allah antum. Jangan, mau dikurangin beneran sama panitia. Bismillah. Alhamdulillah. Itsbat itu bukan mutaba'ah. Itsbat itu menetapkan. Kalau nafi itu menafikan, meniadakan, itsbat itu menetapkan. Apa yang kita nafikan? Kita menafikan segala sesembahan yang ada. Semua itu nggak benar. Illallah ini mengitsbatkan hanya Allah yang benar. Karena di muka bumi ini banyak sesembahan. Kita tidak menafikan nggak ada sesembahan. Loh, ada. Ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah mentari, ada yang menyembah rembulan, ada yang disembah manusia banyak gitu di muka bumi ini. Jadi tidak ada sesembahan yang benar illallah kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka tadi hati yang masih ada selain Allah nggak bakal bahagia. Walaupun mungkin ada senyum yang terlihat di bibirnya, ada wajah berseri-seri karena memiliki 4 hal tadi, boleh jadi. Ahibati fillah, maka kalau antum ingin dirindukan oleh surga Allah Azza wa Jal bersama keluarga antum, ya harus beriman. Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat 72 ya. Innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa saja ya yang menyekutukan Allah Azza wa Jal, maka Allah mengharamkan surga bagi dia. Haram masuk surga. Makanya kadangkala ada orang-orang mungkin yang melihat umat Islam ini nggak toleransi. Kenapa sih non muslim nggak boleh masuk surga? Loh, surga itu bukan punya umat Islam. Surga itu punya Allah Azza wa Jal. Allah yang menentukan siapa yang masuk surga, siapa masuk neraka. Allah. Dan Allah punya ketetapan, siapa yang melakukan kesyirikan kepada
kepada Allah, faqad harramallah, maka Allah mengharamkan. Jadi yang mengharamkan Allah, bagi dia surga, nggak bakal masuk surga. Wa ma'wahun nar, tempatnya dia pasti di neraka. Nggak ada mungkin masih ada ampunan, enggak. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Kembali lagi, kita dalam beragama itu dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah nggak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selain syirik masih ada kesempatan untuk diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi yang melakukan kesyirikan haram masuk surga. Ada beberapa penulis yang afiliasinya kepada Islam. Dia mengatakan boleh jadi di surga itu nanti ada Mahatma Gandhi. Iya, katakan gitu. Dia mulai sebutkan tokoh-tokoh non-muslim yang mungkin punya jasa. Subhanallah, Allah tidak menghilangkan jasa mereka di dunia. Allah berikan kepada mereka dunia. Yang mereka cari memang dunia, Allah berikan. Tapi di akhirat nggak ada. Wa ma lahum fil akhirati min nasib. Nggak ada bagian di akhirat, nggak ada. Kenapa? Karena Allah sudah bikin syarat iman. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan orang-orang zalim nggak ada penolong buat mereka. Mereka meminta tolong dengan siapa? Ahibati fillah, dulu di bangsa Arab sana, di jahiliyah, ada satu public figure yang sangat terkenal dermawannya. Dia kalau sudah potong onta dibagikan ke masyarakat, dikasih orang-orang itu jemaah haji, diberi makan, ya, dijamu, bahkan binatang-binatang buas jemaah itu disembelihkan onta. Bayangin, kalau sekarang orang ngasih makan binatang buas karena apa? Karena di kebun binatang, karena dia pelihara, dia dapat duit, dia dapat kesenangan. Ini enggak. Itu binatang-binatang dia potong onta, dibiarkan padang pasir, burung-burung pemakan bangkai, serigala ikut makan di sana. Dari baiknya orang ini. Maka tentu hal ini membuat para sahabat bertanya-tanya, bagaimana cerita akhir dari orang itu, orang baik itu. Namanya Ibn Jud'an. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah cerita, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Ibn Jud'an kana fil jahiliyah, dulu ketika di masa jahiliyah, yasilur rahim wa yut'imul miskin, dia orang yang pandai menyambung rahimnya, orang baik, dan berbagi dengan orang-orang miskin. Fahal dzalika nafi'uhu, apakah yang seperti itu bermanfaat buat dia? Dia akan mendapatkan manfaatnya. Udah mati nih Ibn Jud'an. Qala la yanfa'uhu, enggak, tidak bermanfaat buat dia sedikit pun. Innahu lam yaqul yauman rabbighfirli khati'ati yaumiddin. Dia nggak pernah dalam hidupnya berkata, Rabbighfirli khati'ati yaumiddin. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, ampuni dosa-dosaku pada hari dibangkitkan manusia. Nggak ada. Ini hadis diriwayatkan Imam Muslim. Jadi syarat masuk surga itu memang iman, jemaah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Pernah datang seorang, ini di hadis riwayat Muslim juga, datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, mal mujibatani, apakah dua hal yang mewajibkan seorang masuk surga dan masuk neraka? Apa gitu loh. Orang ini pasti masuk surga, orang ini pasti masuk neraka. Apa ketentuan?
Yang menyebabkan orang itu ya pasti masuk neraka, dan yang satu pasti masuk surga. Kata Nabi SAW, man mata la yushrik billahi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dalam kondisi tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, pasti masuk surga. Dan bicara masuk surga ini jemaah, ada masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ada masuk surga dengan hisab dan dengan azab. Tapi pasti masuk surga nantinya. Ada yang lewat neraka, ada yang langsung ke surga. Tapi semuanya bakal lewat neraka. Artinya bakal melewatin sirat yang berada di atas neraka jahanam. Ada 3 orang yang melewatin sirat. 3 kondisi. Sebutkan. Nah. Nggak ada yang masuk neraka itu ya. 1 itu berarti. 1 yang disebutkan itu. Artinya ini orang selamat. Ada orang yang selamat tapi terluka-luka. Ada yang selamat tanpa terkena api sama sekali. Karena bayangin ya, kalau antum berjalan di atas api yang berkobar-kobar, panas jemaah. Di situ juga ada alat-alat pengait yang menarik orang-orang yang melewatin sirat. Kalau orang kafir nggak lewat sirat, orang kafir itu digiring langsung berjatuhan ke neraka. Yang lewat sirat itu orang-orang muslim. Ya semuanya akan lewat neraka. Jadi orang kafir pun akan lewat neraka. Cuma mereka nggak lewat sirat, mereka langsung berjatuhan ke dalam neraka. Kita baca beberapa hadis yang ditarik, dilemparkan ke neraka, tarik, lemparkan ke neraka, didorong. Nih orang-orang yang melewatin sirat ini ada 3 kondisinya. Yang satu adalah yang selamat tanpa terluka sedikit pun. Yang kedua adalah luka-luka bakar dia, tapi masih selamat. Tadi yang disebutkan mungkin dia merangkak, dia bergantungan, terus masih selamat. Ada yang jatuh ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kasihkan hadiahnya. Kan masih banyak kan? Nah, tadi yang memastikan orang masuk surga adalah dia mati dalam kondisi tidak melakukan kesyirikan. Wa man mata yusyrik billahi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang mati dalam kondisi melakukan kesyirikan kepada Allah, pasti masuk neraka. Ingat, bukan milik kita surga dan neraka. Kita nggak bisa mengatakan, oh fulan masuk surga, fulan masuk neraka. Enggak, Allah Azza wa Jalla yang memilikinya. Maka ahibati fillah, yang perlu dipikirkan bersama, apakah kita sudah membina rumah tangga itu di atas iman, di atas visi dan misi untuk masuk surga. Karena orang kalau bicara masuk surga berangkat dari keimanan tadi. Antum beriman dengan surga. Ada beberapa orang yang mengaku muslim, dari lisannya nampak kalau dia kurang Islam. Di beberapa ceramahnya mengatakan umpamanya, ini umat Islam ngomong tentang surga neraka, emang ada yang sudah ke sana? Iya cuma. Ini menunjukkan bahwa dia nggak beriman dengan surga dan neraka. Kalau dia beriman, ya selesai. Doa dia, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ini orang beriman. Berarti memang dia ada rencana mau ke surga dan dia takut dengan neraka. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ma sa'ala rajulun muslimun." Tidaklah seorang hamba yang muslim. Karena syaratnya Islam tadi.
Allah Azza wa Jalla al-jannah, dia meminta kepada Allah surga, thalathan, 3 kali dia minta surga. Illa qalatil jannah, Allahumma adkhilhul jannah. Ini orang visi misinya surga, maka doanya minta surga. Ada orang yang ambisi dia dunia. Perhatikan doa-doa dia, dunia isinya. Rumah, mobil, sawah, apalagi apartemen, motor, pesawat. Siapa yang doa minta pesawat? Ada orang doa minta pesawat? Mungkin lah jamaah, kok enggak? Ada orang lihat pesawat jet pribadi. Kapan anak pakai itu? Allahumma inna nas'aluka ta'ira ya Allah. Minta pesawat dia kemudian jawab. Boleh minta dunia itu boleh, tapi jangan hanya dunia yang dipinta. Ambisinya akhirat. Nih mintanya surga. Maka orang ini kalau 3 kali minta surga, Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Atau pakai bahasa Indonesia, atau pakai bahasa apa. Ya Allah, aku minta surga ya Allah. Masukkan aku ke surga ya Allah. Ibuku masukkan ke surga ya Allah. Abaku juga ya Allah. Keluargaku ya Allah. Anak-anakku ya Allah. Kakakku ya Allah. Adikku ya Allah. Masukkan mereka ke surga. Ponakan-keponakanku ya Allah. Masukkan ke surga. Allah jemaah. Yang orang minta surga. Dia memohon kepada Allah sesuatu yang dia yakin itu ada. Dan itu menjadi akhir dari kehidupan manusia. Imma surga, imma neraka. Maka surga akan minta kepada Allah. Awalnya orang ini yang minta, kemudian surga minta. Ini menunjukkan surga itu ada. Dan surga itu sudah diciptakan. Dan proses pembangunan itu terus berjalan di surga. Karena kita tahu, man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangunkan masjid buat Allah, Allah bangunkan rumah di surga. Nah, ke masjid ini katakan ada bangun rumah Quran. Mereka yang membangunkan itu akan Allah bangunkan juga. Jadi sesuai dengan amal. Jadi proses pembangunan di surga itu terus berjalan, tapi sudah ada. Makanya surga ini akan mengatakan ketika orang ini minta dimasukkan surga, surga akan berkata, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan dia ke surga ya Allah. Surga pun rindu karena orang ini memang mau ke surga. Walastajara minan nari mustajirun thalatha marrat. Dan tidaklah seorang meminta perlindungan kepada Allah dari api neraka 3 kali. Dia berdoa ya macam-macam. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, atau dia mengatakan Allahumma inni a'udzubika minan nar. 3 kali, illa qalatin nar, melainkan neraka akan berkata. Ingat, neraka ada sudah. Jadi ketika Allah mengancam kita, Allah tidak mengancam dengan sesuatu yang belum ada. Sudah ada, maka diancam dengan neraka. Maka ketika orang ini meminta perlindungan kepada Allah dari api neraka, maka neraka akan mengatakan Allahumma ajirhu minan nar. Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, selamatkan dia dari neraka. Dia nggak mau masuk neraka ya Allah. Maka dia berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla.